Abu Qatadah di rumahnya banyak kucing. Banyak kucing. Lalu ada air, karena kajian kita hukum air ini. Di ember, dijilat oleh kucing. Air nih. Abu Qatadah, nih air ini suci apa najis? Begitulah Abu Qatadah berpikiran karena dijilat kucing. Karena kucing ini mirip dengan anjing. Sahabat adalah seorang muslim yang tidak mau beragama menurut kira-kira. Karena agama tidak boleh menurut akal, tapi agama harus menurut wahyu dan bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, akhirnya Abu Qatadah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang air ini yang di ember, yang dijilat kucing. Itu bagaimana ya Rasulullah, ini air yang dijilat kucing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajisin innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafati. Akhrajahu Malik wal arba'ah wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing, innaha, sesungguhnya kucing itu, lesat binajisin, tidaklah ia yaitu najis, innamahia, hanya saja kucing itu, minat tawafina alaikum, yaitu termasuk dari hewan yang sering berkeliling di atas kamu, awit tawafati, atau binatang yang berkeliling di sekitaran kamu. Hadis riwayat Imam Malik dan imam yang empat, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, wa sahhahu Tirmidzi, dan menghukumi sahih hadis ini oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah. Sudah ketemu ini halamannya? Masih nyari? Halaman berapa? Ini halaman ketiga. Hadis ke-11. Iya. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu tentang hukum jilatan anjing. Ada hewan namanya kucing. Kucing ini, kucing adalah hewan yang sangat menarik, mirip dengan anjing dan suka musuhan, dalam istilah kayak anjing dan kucing. Kucing ini binatang yang patut untuk kita ambil ibrah. Kalau orang bisa belajar kepada kucing, hidup dia bahagia. Secara jujur, kucing itu makanannya ikan. Ikan. Dan ikan adanya di laut, dalam air. Kucing
sampai detik ini sama air takut. Takut apa berani? Takut ya. Tapi rezekinya di dalam air. Kucing enggak punya joran enggak? Enggak. Begitu. Neger bisa enggak neger? Kagak itu kucing. Jujur enggak kuliah juga di mercubuana enggak kucing. Enggak punya ijazah, kontrakan enggak punya, kantor enggak punya buat dia kerja. Tapi sampai detik ini dia hidup dan berkembang biak. Padahal ama air takut. Kalau cara kita manusia tuh kucing, dia bakal berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini bangsa kucing. Kontrakan gak punya, kantor buat kerja gak ada, kuliah juga kagak, mancing kagak bisa, tapi rezeki saya di dalam air, mana ama air takut. Gimana saya hidupnya untuk berkembang biak? Tidak begitu kucing. Dia yakin ama Allah, mantap yakinnya. Bila kita mantap keyakinannya ama Allah, semantap kucing, hidup kita akan tenang dan bahagia. Lebih-lebih saudara kuliah juga di mercubuana. Ya Allah, kucing gak kuliah, mantap, nggak bingung mikirin hidup. Mau corona, mau sampai kiamat kek, suka-suka lu dah, begitu. Hidup dia, mantapnya tuh kucing. Masa kita yang ada akal, ada pikiran, ada tangan, ada kaki, kuliah juga, ada kantor tempat kita bekerja, bingung. Ini patut dipertanyakan keimanannya kepada Allah antara dia dan kucing. Kucing yakin sama Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk yang melata di muka bumi melainkan jaminan Allah rezekinya. Kucing yakin yang dijamin rezeki bukan milik. Maka adalah orang karyawan juga sih di mercubuana, kalau minggu mancing kadang nggak kamal begitu, Teluk Naga nyari bandeng begitu, kadang ke Perigi Lama, ke Parung juga nyampe juga dia mancing, dapatlah gurami satu, digoreng, habis digoreng taruh di meja makan, innalillahi, kecap lupa di dapur, balik ke dapur ngambil kecap, balik ke meja makan, itu ikan kagak ada, dimakan apa? Kucing. Yang menjadi pertanyaan, ini ikan milik siapa? Emang kucing mancing? Milik siapa? Milik kita yang mancing. Rezeki siapa? Kucing. Kata kucing, emang rezeki yang dijamin. Milik enggak? Milik enggak? Bisa aja milik kita rezeki pengemis, bisa aja milik kita rezeki yatim. Itulah rezeki. Dan kucing mantap. Tapi saya kajian di mercubuana ini bukan kajian filsafat, tapi disuruh ngajarnya nih sama Pak Dr. Jamil ini kajian hukum. Jadi mau ngomongin hukum. Kucing sering berkeliaran di rumah kita. Nabi punya murid banyak, 124.000 orang. Salah satunya panggilannya Abu Qatadah. Nama aslinya Haris bin Rib'i As-Silmi Al-Ansari, seorang barakuda, tentara barakudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut di mana peperangan Rasulullah ikut. Itulah Abu Qatadah. Tidak banyak hadis yang beliau sampaikan kepada umat, hanya 170 hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an. Sababnya hadis yang kita mau bedah ini, ada sababnya. Abu Qatadah di rumahnya banyak kucing. Banyak kucing.
Lalu ada air, karena kajian kita hukum air ini di ember dijilat oleh kucing air nih. Abu Qatadah, nih air ini suci apa najis? Begitulah Abu Qatadah berpikiran karena dijilat kucing. Karena kucing ini mirip dengan anjing. Sahabat adalah seorang muslim yang tidak mau beragama menurut kira-kira. Karena agama tidak boleh menurut akal, tapi agama harus menurut wahyu dan bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, akhirnya Abu Qatadah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang air ini yang di ember yang dijilat kucing. Itu bagaimana ya Rasulullah, ini air yang dijilat kucing, apakah suci apa najis? Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat ditanya an Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laisat binajisin. Boleh juga dibaca binajasin, enggak apa-apa. Kata Nabi, Abu Qatadah, kucing itu tidak najis. Kucing itu tidak najis. Sehingga bekas minum kucing masih boleh dipakai wudu, masih boleh dipakai mandi, masih boleh dipakai ngilangin najis. Dan ini poin inti ngaji tentang bersuci, karena tujuan utamanya adalah solat, di mana solat syaratnya diantaranya kudu suci dari hadas. Hadas ini wudu dan mandi. Kalau hadas besar perlu pakai air, perlu juga pakai nutup aurat, pakai baju, dan bajunya perlu dicuci, nyucinya pakai air bagaimana. Ini sahabat selalu kalau merasa tidak mengerti agama tidak sungkan-sungkan nanya. Dan ini akhlak muslim, nanyanya ganjaran besar. Kenapa besar ganjarannya? Karena mematuhi perintah Allah. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayo pada bertanya kepada ahli ilmu jika Anda tak tahu. Jadi nanya doang dapat ganjaran, sebab mematuhi perintah Allah. Nanya doang dalam agama itu dapat ganjaran besar, sebab fas'alu amrun minallah bis-su'al. Perintah dari Allah untuk kita bertanya, jangan tidak bertanya. Kita kudu banyak bertanya. Jangan ngangguk-ngangguk saja di majelis, pas di luar nanya sama temennya, ngomong apa tadi? Lu kagak nanya, gua malu. Begitu. Malunya dosa. Begitu. Malu. Bukan di sini malu. Begitu. Ini kudu. Begitu. Maka sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in enggak ada sungkan. Apa aja. Bila ada ahli ilmu, dia bertanya sama Rasulullah yang kecil-kecil tuh kucing. Kata kita lah timbang kucing. Kagak. Ini urusan akhirat, bukan dunia doang. Ini urusan akhirat. Maka bertanya kepada ahli ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha laisat binajasin. Kucing itu sungguh, pakai inna, namanya litaukidi madmunil jumlah. Di samping itu siaknya menggunakan nafi dengan huruf jar zaid.
Di dalam Mulhatul I'rab dijelaskan wal ba'u takhtassu bilaisa fil khabar kaqaulihim laisal fata bil muhtaqar. Kalau sudah ngomong pakai binajisin dengan huruf jar zaid yang masuk pada isim nakira, ini menunjukkan nafinya luar biasa. Sehingga hadis ini saudara memberi penjelasan kepada kita bahwa bekas minum anjing, bekas minum kucing, sisa minumnya hukumnya tahir mutahhir, suci mensucikan, dipakai masak boleh, dipakai wudhu boleh, mandi boleh, nyuci najis boleh. Kata kita, tapi saya geli, jijik. Jijik bukan hukum. Ini kaitannya dengan gaya hidup, lifestyle. Dulu kawan kita dibilang mandi, ngelihat orang mandi di air Cisadane, dia bilang ini jorok, kotor. Saya jawab, sekarang aja Anda udah jadi profesor, tinggalnya di Pondok Indah. Dulunya Anda waktu di Solo, di Bengawan Solo ngebak. Jangan menghina, ini udah gaya hidup. Anda sekarang hidupnya udah kayak begini, jangan anggap kotor. Islam hukumnya bukan pakai kira-kira. Kalau pakai kira-kira bahaya. Sebab Islam rahmatan lil alamin. Semuanya kudu terayomi oleh Islam. Begitu. Kata kita, jangan. Ini Nabi kalau udah bilang innaha laisat binajasin, itu kucing tidak najis, maknanya air yang dijilat oleh kucing, maka air itu suci mensucikan. Dengan bahasa Nabi yang sangat gamblang menggunakan laisat binajasin. Begitu. Padahal bisa aja ngomongnya innaha tahiratun, kucing itu suci gitu. Enggak Nabi, kucing kagak najis. Kalau udah ngomong kagak najis, apanya aja enggak najis, termasuk bekas dijilat kucingnya kagak najis. Bukan sekedar kucingnya doang. Karena sahabat itu kalau bertanya sama Nabi, Nabi menjelaskan bukan pada satu pertanyaan, tapi penjabaran jawaban Nabi memiliki jawaban yang banyak. Ketika Abu Qatadah bertanya tentang kucing suci najis, Nabi tidak kemudian kucing suci, berarti kalau yang dijilat enggak. Tapi ketika Nabi menjelaskan innaha laisat binajasin, kagak ada najis apanya aja, termasuk air yang dijilat oleh kucing, kecuali ada faktor X. Apa itu faktor X? Kucing habis makan tikus, mulutnya ada darahnya, ada bangkai. Nah ini menjilat air langsung, ini dengan sendirinya najis karena faktor X. Tapi kalau tidak ada, andai kucing itu mohon maaf makan bangkai tikus, lalu ngilang barang sejam, habis ngilang lalu jilat, ini air masih suci mensucikan. Sebab bisa saja itu kucing udah dibersihin di air tempat lain, kemungkinan itu, maka air tetap suci mensucikan. Karena itu para ulama, termasuk ulama-ulama madhab Syafi'i, melalui hadis ini, termasuk juga Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal dari kalangan madhab 4 mengatakan suci bekas minumnya kucing, tidak makruh, tidak. Karena zahirnya hadis Nabi menyatakan innaha laisat binajasin, dan bahkan memberi penjelasan tegas innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Bahkan kata Nabi, ini kucing ini yang sering keliling, sering di rumah, demen sama kita punya rumah, begitu, enggak apa-apa kucing itu. Dan berbicara dengan hadis sebelumnya, ada hadis yang lain berbicara kucing dan anjing. Nabi pernah datang ke rumah seorang sahabat, diundang. Si A ngundang Nabi, Nabi datang.
Lalu kemudian si B ngundang Nabi, Nabi nggak datang. Lalu kemudian ada yang bertanya, mengapa Nabi ama si A datang, si B nggak datang? Nabi menjelaskan, di rumah si A ada kucing, di rumah si B ada anjing, dan kucing suci. Itu kan tinggal nerusin doang. Kalau anjing najis, begitu. Tapi Imam Malik bilang, kan Nabi kagak ngomong anjing najis, ya tinggal diterusin doang. Kan dibilangin, di si A datang, si B nggak datang. Ditanya, kenapa Nabi nggak datang? Di si A ada kucing, si B ada anjing, kucing suci. Nah, kata Imam Syafi'i, kan berarti maknanya anjing najis. Kata Imam Malik, Nabi kagak ngomong, jangan nambah-nambahin. Nah, ini namanya perbedaan pandangan ulama. Tapi tetap walaupun Imam Malik mengata anjing itu suci, dalam mazhab Maliki kalau wadah dijilat anjing mah kudu dicuci 7 kali, sama gitu, sama begitu, dicuci 7 kali. Maka kata Imam Syafi'i, kenapa kudu dicuci 7 kali? Emang udah ajarannya begitu. Kata Imam Malik, itu kudu lah. Orang dicuci sampai 7 kali berarti najisnya bukan najis doang, berat lagi. Nabi kagak ngomong begitu, nggak ada kalimatnya begitu. Ini namanya perbedaan pemikiran, namanya itulah madhab begitu, yang kayak begitu. Jadi sehingga air bekas kucing itu suci. Bahkan di dalam mazhab Malik bukan kucing doang. Kalau Nabi bilang yang sering berkeliling di rumah, ayam juga sering ada di rumah masalahnya. Kata Imam Malik, suci juga bekasnya. Ente pakai wudu boleh. Dalam mazhab Malik. Mazhab saya pintar dulu begitu. Karena ayam ini kadang tinja orang jadi makan juga masalahnya. Kalau kucing enggak, cerdas. Kucing, mohon maaf, ada kotoran orang. Kucing dimakan enggak? Kenapa enggak makan? Paham, ini barang kotor. Coba, kucing aja tahu kalau barang kotor ogah. Jangan sampai kita main hantem aja. Mau halal kek, mau haram kek, ambil aja. Kalah sama kucing. Kucing aja pinter memilah-milih. Masa kita yang ada akalnya nggak pinter malah milih? Nah, itu begitu. Maka kata Imam Syafi'i, air bekas diminum kucing tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Andai itu kucing kemudian itu memakan bangkai dan nyata di depan mata mulutnya ada bangkai menjilat, ini namanya faktor X, dengan sendirinya najis, bukan materi kita, karena nyata najis. Tapi berbicara zat kucing, kucing itu suci, begitu, suci, begitu, suci. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi alasan dengan tambahan, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat, ini adalah dalil yang menjelaskan betapa Islam itu amat sangat mudah. Kucing ini sering berkeliaran di rumah dan Islam datang bukan untuk menyulitkan, tapi Islam ini datang selalu memberi solusi kepada umat manusia. Bahkan program Nabi, yassiru wala tu'assiru, beri kemudahan dan jangan mempersulit. Yang bisa dibikin gampang jangan dibikin susah. Ini adalah agama, dan Al-Quran menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, tidaklah Allah jadikan ini agama kesempitan bagi kita semua. Oleh karena itu Islam itu mudah, sehingga air yang dijilat kucing hukumnya masih suci mensucikan, boleh dipakai oleh kita untuk wudu, boleh dipakai kita untuk mandi besar,
boleh dipakai kita untuk ngilangi najis, termasuk boleh dipakai kita untuk masak. Begitu, tidak mengapa, boleh saja, begitu, boleh saja. Ini berdasarkan hadis, dan hadis ini saudara, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani muallif kitab Bulughul Maram, diriwayatkan oleh Imam Malik, juga Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, bahkan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih, juga Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasainya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, termasuk juga Imam Ibnu Huzaimah di dalam Sahih Ibnu Huzaimahnya, bahkan kata Ibnu Huzaimah hadis ini sahih. Begitu juga Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya, Imam Hakim meriwayatkan hadis ini juga di dalam kitab Al-Mustadraknya. Bahkan pengkritisi hadis Imam Az-Zahabi mengiyakan bahwa hadis ini sahih, termasuk juga Imam Ad-Daraqutni. Begitu banyak para ulama-ulama hadis meriwayatkan tentang hadis sucinya bekas yang diminum oleh kucing. Enggak apa-apa. Begitu kucing suci, kita pegang kucing, enggak apa-apa. Begitu piara kucing, enggak apa-apa. Begitu piara kucing angora kayak piara aja, begitu. Tapi ada juga kucing garong, begitu. Nah ini begitu. Ini kucing. Karena itu saudara-saudara sekalian, hadis yang kita bedah ini menjelaskan tentang sucinya kucing dan sucinya air yang diminum oleh kucing. Tidak mengapa, begitu. Tapi meski suci, kucing haram untuk kita makan. Walaupun kucing itu suci, tidak boleh. Bagaimana kalau menjual mazhab Malik yang memberi? Biasanya orang ada yang jualan kucing. Dalam mazhab Malik ya jual beli kucing ya nggak apa-apa. Begitu. Dalam mazhab Malik, mazhab selebihnya melarang untuk itu, saudara. Begitu kucing, begitu. Oleh karena itu ada juga ulama bukan sekedar kucing, tapi bekas binatang-binatang yang lain pun selain anjing dan babi mengata suci, mensucikan. Bekas dijilat kambing, ada ulama. Bahkan berdasarkan hadis daripada riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah yang mana Imam Syafi'i riwayatkan di dalam musnadnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ana tawadda'u bima afdalatil humr, apakah kita boleh wudu dengan air bekasan keledai? Nabi menjawab, na'am, wa bima afdalatis siba kulluha. Begitu juga bekasan daripada binatang-binatang yang dagingnya boleh dimakan, itu bekasnya adalah suci juga. Ada ulama yang berpendapat seperti demikian. Singkatnya, karena kajian kita tentang toharoh, tentang bersuci, air terbagi tiga: air najis, air suci mensucikan, dan air suci tidak mensucikan. Sementara air bekas jilatan kucing masih kategorinya suci mensucikan. Ini hadis ini menerangkan panjang. Di antara yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, betapa agama kita menyuruh betul bagi orang yang jahil, yang tidak mengerti, untuk jangan sungkan-sungkan bertanya. Jangan malu untuk bertanya apa saja, sebab ini diajarkan oleh agama. Imam Malik menyatakan as-su'alu nisful ilmi,
bertanya itu sudah dapat 50% ilmu, yang 50-nya dari jawaban nanti. Nanyanya doang dapat ganjaran besar, dan dapat ganjaran sebesar yang mendengar dari pertanyaan itu, dari jawaban sebuah pertanyaan. Maka muslim di dalam menuntut ilmu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Begitu juga adab seorang muallimin disuruh oleh Al-Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang bertanya tentang agama jangan diomelin, dijawab saja, karena memang mematuhi perintah Allah dia nanya, dan tugasnya yang tahu memberitahu kepada orang yang belum tahu. Dan ini adalah ketinggian di dalam Islam. Di antara metode belajar adalah dengan sistem tanya jawab, dan itu jauh lebih cepat untuk dapat daripada hanya monoton satu arah saja, yang lain dengar, kayak kemarin waktu corona belajar, dosennya ngomong aja masih bisa liatin HP, mana dosennya kurang ngerti lagi sama teknologi, gambar doang, dia mau tidur aja, dia udah dapat nilai kuliah kagak. Siapa nih nyengir kayak begini? Curiga juga saya ini, yang enggak aja. Nah, oleh karena itu inilah materi kita nih. Ada yang bertanya, saya mau tutup aja kalau begitu. Ini aja dari apa yang kita bedah dari hadis yang ke-11 dari kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam. Tadi yang dianggap suci itu sudah bekas air yang datang kucing ya. Nah, kalau bagaimana kalau dari bulunya yang rontok kemudian nempel di kaki kita waktu mau sholat, itu apakah itu dianggap bagian dari tubuh kucing yang tidak suci, atau masih tetap suci dan sah sholat kita? Atau banyak nempel di karpet saja dan itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau air kencingnya ya? Biasanya kucing suka berhenti, baunya tidak ada, dan sebagian baunya kalau kita nginjek, apakah itu suci atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita materi hadis di sini hanya menerangkan lagi pada bagian tentang air yang dijilat oleh kucing. Sementara yang ditanya kencingnya bagaimana? Kalau kencing dengan sendirinya najis. Kalau kencingnya lain hukum, karena lain daripada materi. Jadi kencingnya kucing ya dengan sendirinya itu najis. Bulunya bagaimana? Maka bulunya bila tidak kemudian banyak dan ketahuan oleh kita, maka bulu yang ada itu menjadi najis adanya. Tapi kalau kemudian banyak, masyaqqatul ikhtiraz, sulit, karena memang itu kampung kucing melulu rumahnya ini, bagaimana shot nggak ada lagi, karpet kecuali semuanya kena bulu-bulu kucing, nggak ketemu semuanya, maka ketika itu sudah memasuki pada kategori darurat, maka masyaqqatul ikhtiraz menyebabkan dimaafkan. Tapi kalau masih dia tahu, maka tidak bisa. Yang namanya bulu kucing lain dengan urusan jilatannya. Maka tidak mengapalah kalau kemudian itu sudah penuh disebutnya masyaqqatul ikhtiraj, sulit untuk dijaga, maka dengan sendirinya ini harus kita bersihkan lagi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebab pertanyaan yang ketiga, yang pertama adalah masalah perintah Allah, yang kedua mendapatkan 50 ganjaran, yang ketiga 50 pahala. Yang pertama adalah soal jual kucing. Jadi kucing itu kelihatannya dibagi dua, ada kucing kampung, siapa aja boleh pelihara, ada lagi kucing peliharaan, namanya misalnya kucing parsial. Nah, kita di rumah ada tuh, memang karena ini barang masyarakat kita beli, kita pelihara, itu bagaimana?
itu kira-kira posisinya masuk dari 124.000 atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mengapa kita memelihara kucing, boleh saja. Begitu mau kucing Persia, silakan saja. Kita kalau umpamanya demen dengan binatang, piara itu kucing, diizinkan oleh agama. Hanya pesan agama, kalau kita miara ada konsekuensi aturan, yaitu diberi makan oleh kita, artinya bertanggung jawab untuk makannya. Begitu, sama seperti perempuan. Kalau perempuan itu masih bebas, belum kita ikat dengan saya terima nikahnya dan kawinnya, maka perempuan itu tanggung jawabnya pada Allah. Tapi kalau sudah kita ikat dengan ikatan ijab kabul, maka ada di piaraan kita, maka kita wajib memberi nafkah kepadanya. Begitu kucing, kalau masih di hutan, maka tugasnya adalah Allah yang ngasih makan. Tapi kalau sudah kita piara, dengan sendirinya kita wajib ngasih makan, ngopenin, ngurusinnya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dakhalatim ra'atun naro fi hiratin habisatha. Ada seorang perempuan rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, tapi masuk neraka gara-gara piara kucing yang dia tidak kasih makannya. Kalau nggak mau ngasih makan, lepas, kasih orang. Kalau kita mau piara, jaga, kasih makan, urusin yang benar. Dan itu juga termasuk ganjaran besar. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyayang juga sama kucing. Bahkan Abu Hurairah disebut bapaknya kucing. Saking ada juga demen miara kucing, suka gendong-gendong kucing. Maka Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar ini disebut Abu Hurairah. Jadi sehingga piara kucing tidak mengapa, silakan saja. Yang penting kita rawat dengan benar. Bukan kucing saja, burung juga boleh. Kalau burung paten itu nggak perlu dipiara, emang paten nempel dia. Kalau ini burung apa aja, cicak rawa, jalak bali, segala macam, silahkan piara, boleh, tidak dilarang oleh agama. Yang penting kasih makan, itu aturannya. Wallahu a'lam. Kemudian